Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PPG sekalian, kembali lagi bersama saya, Tania Karolin, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi sedikit terkait dengan nilai penting kerjasama dan gotong royong. Simak baik-baik ya. Adapun subbab yang akan kita bahas adalah yang pertama, pengertian kerjasama dan gotong royong beserta contohnya. Yang kedua, nilai-nilai penting kerjasama dan gotong royong. Berikut penjelasannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia karena sejatinya manusia hidup saling berdampingan dan saling ketergantungan. Oleh karena itu, kerjasama dan gotong royong bukan lagi menjadi hal yang asing bagi manusia masyarakat di Indonesia. Lalu, apa itu kerjasama dan gotong royong? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini bisa dilakukan antar personal maupun antar lembaga. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut terlihat kegiatan ASEAN Games tengah dilaksanakan. Nah, ini berarti kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara tengah terjalin. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan gotong royong. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang melibatkan aktivitas fisik. Di Indonesia, gotong royong merupakan salah satu implementasi nilai Pancasila, yaitu sila ketiga Pancasila. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar tersebut terlihat jelas bahwasanya masyarakat tengah melakukan kegiatan membangun jembatan. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh dari kegiatan gotong royong. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan nilai penting kerjasama dan gotong royong. Yang pertama yaitu saling memahami, yang kedua saling menghargai, yang ketiga saling membantu, yang keempat saling mengisi kekurangan, dan yang terakhir menguatkan kebersamaan. Berikut ini merupakan penjelasan dari kelimanya. Yang pertama yaitu saling memahami. Tidak hanya memahami diri sendiri, tetapi setiap individu perlu yang namanya memahami orang lain. Dalam hal ini seperti contoh memahami teman, memahami anggota keluarga, dan memahami masyarakat luas. Kegiatan kerjasama dan gotong royong mendorong kita untuk bisa memahami orang lain. Karena dengan memahami, maka pekerjaan akan cepat terselesaikan. Karena jika tidak, maka kerjasama dan gotong royong tidak akan terlaksana dan tujuan tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu saling menghargai. Setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Setiap orang pula perlu menghargai orang lain. Tak terkecuali itu memiliki perbedaan fisik maupun perbedaan-perbedaan yang lainnya. Kegiatan kerjasama dan gotong royong mendorong manusia untuk lebih menghargai orang lain. Dengan demikian, dengan adanya kegiatan kerjasama dan gotong royong ini akan menumbuhkan sifat saling menghargai di antara satu sama lainnya. Yang ketiga yaitu saling membantu. Dalam kegiatan kerjasama dan gotong royong diperlukan adanya bantuan dari orang lain. Hal ini dilakukan agar pekerjaan dan tujuan cepat tercapai. Dengan demikian, dengan adanya kerjasama dan gotong royong, maka akan tercipta dan tumbuh
sifat saling membantu satu sama lainnya. Yang keempat yaitu saling mengatasi kekurangan. Sebagai contoh dalam suatu proyek, si A memiliki kekurangan yaitu keterbatasan dalam mengerjakan desain grafis. Kemudian anggota yang lainnya, si B, memiliki kemampuan desain grafis yang mumpuni. Dengan melihat masalah tersebut, maka si B harus mengatasinya dengan membantu si A menyelesaikan pekerjaan yaitu desain grafis. Nah, dalam kegiatan kerjasama dan gotong royong ini mendorong kita untuk saling mengatasi kekurangan anggota kelompok satu sama lainnya. Dalam melaksanakan kerjasama dan gotong royong perlu yang namanya kebersamaan. Nah, pada poin terakhir ini yaitu nilai penting dari kerjasama dan gotong royong adalah menguatkan kebersamaan. Dengan terjalinnya kebersamaan, maka pekerjaan dan tujuan akan cepat tercapai. Seperti contoh ketika kita sedang melaksanakan kegiatan kerja bakti. Apabila kerja bakti hanya dilakukan oleh satu orang saja, maka pekerjaan tersebut tidak akan cepat selesai. Sebaliknya, jika kerja bakti dilakukan secara bersama-sama, maka akan cepat selesai kegiatannya. Dengan demikian, dengan adanya kerjasama dan gotong royong ini, maka akan tumbuh di antara anggota kelompok, yaitu sifat kebersamaan. Berdasarkan beberapa materi yang sudah saya paparkan tadi, dapat saya simpulkan bahwasannya kerjasama dan gotong royong memiliki pengertian yang hampir sama. Keduanya merupakan salah satu bentuk implementasi sila Pancasila, yakni Pancasila sila ketiga. Dengan adanya kerjasama dan gotong royong, maka manusia sebagai makhluk sosial akan terbantu untuk dapat segera menyelesaikan segala pekerjaannya dan dapat dengan cepat mencapai tujuannya. Cukup sekian pemaparan materi terkait dengan nilai-nilai penting kerjasama dan gotong royong dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.